606, Misi Kelas S. Menjatuhkan mutiara di wadah batu giok membuat suara yang jelas dan menenangkan. Tetapi bagi Ningsi, mereka terdengar seperti suara langsung dari neraka. Ningsi mengambil napas dalam-dalam dan menghadapinya, tidak dapat menjaga dirinya tenang, jadi dia mencoba untuk bermain dengan dingin. Sudah lama sekali. Kakak senior, mengapa kamu di sini? Untuk beberapa alasan, wajah Tang Ye menjadi gelap setelah mendengar pertanyaan Ningsi. Ningsi bahkan lebih dihukum karena prediksinya setelah dia melihat ekspresi Tang Ye berubah. Setelah keheningan singkat, Tang Ye berkata perlahan, misi kelas S. Wajah Ningsi menjadi pucat. Seperti yang dia duga, dia mungkin tidak akan hidup melewati hari itu. Seandainya setahun yang lalu, itu tidak masalah. Bahkan jika dia dikelilingi oleh sekelompok gadis dan dia harus mati di detik berikutnya, dia tidak akan menyesal. Tapi sekarang, dia punya impian, karir, teman-temannya, Little Treasure, dan juga Lu Tingqiao. Sekarat jelas tidak ada dalam daftar pekerjaannya. Tidak dalam waktu dekat, terutama ketika dia memikirkan Little Treasure yang menunggunya di rumah, keinginannya untuk hidup semakin kuat. Kakak senior pertama, apakah kamu benar-benar melakukan ini padaku, untuk seseorang dari klan yang sama? Ningsi mencoba meyakinkannya. Alis Tang Ye terangkat saat dia tetap diam dan mengangkat tangannya. Sama seperti Ningsi sedang melalui saat yang menegangkan, dua pria turun dari helikopter atas sinyal Tang Ye. Ningsi mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Apakah binatang buas itu melebih-lebihkannya? Apakah dia mengirim tidak hanya saudara senior pertama ke sini, tetapi bahkan pembantu untuk menyelesaikan seseorang seperti dia? Keringat pecah di seluruh dahi Ningsi. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mencoba meyakinkannya lagi, jadi dia mulai menyusun rencana. Pada jarak yang begitu jauh, peluangnya untuk gagal sangat tinggi tetapi dia masih harus mencoba. Saat Tang Ye berbalik untuk melihat kedua pria itu, Ningsi dengan cepat melesat menuju pintu keluar. Sebelum dia bisa menjulurkan kakinya ke langkah ketiga, dia merasakan sesuatu jatuh di atasnya dan kemudian kencangkan di pinggangnya. Dia menunduk untuk melihat jerat diikat di sekelilingnya dan sebelum dia menyadarinya, dia ditarik kembali ke tempat dia berdiri sebelumnya. Dia berguling ke lantai dan mereka segera mengikatnya dengan tali. Kakak senior pertama benar-benar menjadi lebih baik dalam mengikat orang. Pada saat yang sama di lantai bawah, Lu Tingqiao melihat Ningsi terikat dari layar monitor, jarinya dengan cemas melayang di atas tombol perangkat komunikasinya, bersiap untuk mengeluarkan pesanan kapan saja. Lu Jingli menggertakkan giginya dengan gugup. Pria di atap ini adalah berita yang sangat buruk. Meskipun mengenakan kacamata dan terlihat begitu necis, dia memiliki niat yang kejam. Ningsi memandang Tang Ye yang memegang tali yang mengikatnya. Kakak senior pertama, bukankah kamu melebih-lebihkan aku? Tentunya semua ini menghabiskan terlalu banyak sumber daya untuk mengirimmu hanya untuk berurusan dengan seseorang seperti aku. Tang Ye tidak mengatakan apa-apa dan menatapnya dengan tatapan menakutkan. Kedua pria di sampingnya masing-masing memegang kotak persegi panjang dan kotak seukuran telapak tangan. Tang Ye mendorong lengan bajunya dan membuka kotak untuk memeriksa isinya. 607, menikahlah denganku. Lampu itu terlalu mencolok bagi Ningsi untuk melihat isi kotak. Dia hanya bisa menebak bahwa ada semacam senjata di dalamnya. Setelah memeriksa isinya dengan seksama, Tang Ye mengambil kotak kecil dan mengambil sesuatu dari kotak yang lebih besar, lalu berjalan ke arahnya. Meskipun Ningsi tidak pandai bertarung, dia ahli dalam melarikan diri dan dia sudah membebaskan dirinya saat Tang Ye berjalan ke arahnya. Ketika dia hendak membebaskan diri, dia tiba-tiba membeku. Saat itulah dia melihat mereka. Baik pistol maupun pisau, bahkan senjata apapun juga. Itu adalah buket mawar merah terbesar yang pernah dilihatnya. Mawar masih memiliki embun air pada mereka, seolah-olah mereka baru dipetik dan disatukan, menciptakan seikat bunga bulat merah beludru sempurna. Ningsi berkedip dan berkedip lagi. Dia pikir matanya mempermainkannya. Apakah ini senjata terbarunya? Guru telah mengatakan sebelumnya bahwa di puncak, seseorang tidak akan memerlukan senjata lagi. Bahkan jika itu hanya ranting, daun, atau bahkan kelopak tunggal, Anda masih bisa menggunakannya untuk melukai dan membunuh.
Hanya dalam waktu 1 tahun, First Brother Senior sudah berada di level ini. Luar biasa. Pertama, kakak senior pertama, kapankah keterampilan pembunuhanmu mendapatkan ini bagus? Ningsi bertanya dengan putus asa, menyerah pada rencananya untuk menolak. Semuanya sia-sia di depan pemegang kekuatan sejati. Yang tersisa menunggunya adalah kematian. Tang Ye mulai mendekat ke arahnya. Dia menurunkan dirinya dan berlutut dengan satu lutut. Ningsi merasa canggung saat dia melihat Tang Ye berlutut dengan satu buket mawar di tangannya. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Tanda tanya tertulis di wajahnya. Kakak senior pertama, apakah ini pendirian baru Anda? Cukup menyegarkan. Kakak senior pertama, mari kita tenang dan berbicara. Apa yang harus saya lakukan untuk membuat Anda menyelamatkan hidup saya? Tuan, saudara senior kedua, dan kakak senior ketiga sangat peduli padaku, mereka tidak akan pernah memaafkanmu. Ningsi tidak tahu apa yang dia bicarakan saat dia mengoceh, mencoba menyeret apa yang dia pikir adalah beberapa menit terakhir dalam hidupnya. Tang Ye meliriknya dan kemudian membuka kotak kecil di tengah-tengah mengoceh. Sebuah cincin berlian besar ada di dalam kotak, berkilauan dalam semua kemuliaan dari pantulan cahaya belakang yang kuat. Ningsi menutup matanya untuk melindungi mereka dari tatapan intens. Dia merasakan detak jantungnya semakin cepat ketika dia bertanya, "Wow, apakah ini semacam senjata baru? Menikahlah denganku." Ningsi terdiam. Semuanya, termasuk udara, berhenti bergerak. Dia bersumpah bahwa bahkan jantungnya berhenti berdetak saat itu ketika pikirannya menjadi kosong. Tapi dia tidak sendirian. Lu Tingqiao sudah menekan tombol, lalu dia melihat pria itu berlutut di depannya dan dia dengan jelas membaca apa yang dikatakan pria itu, "Menikahlah denganku." Baik Lu Tingqiao dan Lu Jingli terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Lu Jingli berkata dengan wajah tabah, "Saya sangat suka pengetahuan dan pengalaman saya sedang direnovasi setiap hari sejak saya bertemu dengan suster mertua, betapa menariknya." "Bos, perintahmu, tolong." "Bos, bos," suara cemas memanggil melalui perangkat komunikasi. Bos tidak yakin apa yang baru saja terjadi. Tidak ada balasan. 608, di mana pisauku? Ningsi tercengang oleh jijik Tang Ye. Kakak senior pertama, apakah kamu terlalu bosan mengasah keterampilanmu? Dia tidak percaya apa yang terjadi padanya saat ini. Tapi jauh di lubuk hati, dia tahu itu fakta, kakak senior pertama melamarnya. Yang bahkan lebih mengejutkan daripada kakak senior pertama yang mencoba membunuhnya. Tang Ye mengabaikan ekspresi kaget Ningsi dan tetap khusyuk. Dia kemudian mengeluarkan kertas merah muda dan membacanya keras-keras dengan nada tanpa emosi, seperti robot, "Saya bersedia membiarkan Anda memiliki hati dan segalanya, tapi tolong luangkan mata saya, karena mereka memungkinkan saya melihat Anda. Ada tidak ada dalam diriku yang tidak ditaklukkan olehmu. Kau mengambil kehidupan dari setiap bagian diriku dan membawa kematian mereka. Jika aku masih perlu kehilangan sesuatu yang lain, tolong ambil itu, tapi tolong lepaskan mataku, karena mereka memungkinkanku untuk sampai jumpa." Ningsi bingung. Dia terdengar sangat aneh. Nada puisi itu terdengar familiar, mungkinkah dia mengadopsi prinsip dan budaya perusahaan untuk menulis ini? Mungkinkah kakak senior pertama telah dikerjai oleh seseorang? 1000 kemungkinan mengalir di benak Ningsi. Kakak senior pertama, boleh saya tahu, apakah ini lamaran pernikahan? Iya nih. Ningsi mengerutkan kening dan tampak bingung. Tang Ye kemudian dengan cepat menambahkan, "Atas nama setan." Ningsi khawatir. Dia tahu, saya Ningsi menarik napas dalam-dalam, dadanya naik dan turun. "Jangan bilang, apa yang kau sebut, misi peringkat S, adalah datang ke sini dan melamarku sebagai ganti dia." Iya nih. Sial, di mana pisauku? Ambilkan aku pisau. Aku akan membunuhnya. Tolong, balasan Anda. Dia takut mati, namun, dia masih bersikeras untuk menjawab. Ningsi tidak tahan lagi, kemarahan mulai menggelembung dari lubang-lubang perutnya. Kakak senior pertama, apakah kamu yakin kamu melamar dan tidak menyiksaku? Dan apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu bisa menggantikan seseorang dengan proposal? Konyol. Tolong,
balasanmu, ulang Tang Ye seperti robot yang diarahkan. Saya menolak. Ningxi melonggarkan dirinya dari tali pada saat itu. Alasan, kata Tang Ye. Ningxi meledak, sialan. Kau membuatku menunggu sepanjang malam dan membuatku takut, lalu kau mengikatku, dan melamar. Aku belum pernah melihat proposal istimewa seperti itu sebelumnya. Sekarang, kau berani menanyakan alasan penolakan saya. Dia melihat Tang Ye mengklik pena setelah dia menyelesaikan kuliahnya. Dia bahkan membawa pena rekaman suara. Mulut Ningxi berkedut saat dia dengan paksa meraihnya dan menekan tombol rekaman. Dia meraung, tidak ada gadis yang akan menyukai Anda dan EQ Anda yang sangat rendah. Anda bisa tetap melajang selamanya. Dia merasa sedikit lega setelah itu. Tapi kemudian, dia melihat sesuatu yang mengubah darahnya menjadi dingin. Tang Ye menyerahkan bunga-bunga dan cincin berlian kepada kedua pria itu, lalu dia mengangkat tangannya dan perlahan melepaskan kacamata berbingkai emasnya. Hati Ningxi melompat ke tenggorokannya saat dia mundur ketakutan. Pertama, kakak senior pertama, kita bisa bicara, kamu tidak perlu melepas kacamatamu. 609, bukankah saudara senior kedua memuaskan Anda? Semua orang yang dekat dengan Tang Ye mengerti bahwa begitu dia melepas kacamatanya dan masuk ke mode pertempuran, dia berubah menjadi persona lain. Dia akan menjadi makhluk yang sangat berbahaya, cukup gila. Apa ini? Apakah kamu mencoba memaksaku sekarang? Dengarkan aku, kakak senior, kamu tidak bisa memaksamu masuk. Ningxi mencoba membujuknya. Tang Ye seperti senjata berjalan tetapi Tang Ye tanpa kacamata adalah seperti pedang yang terhunus. Matanya penuh dengan haus darah dan bahkan cara dia berbicara pun berbeda. Saudari juniorku sayang, jangan khawatir, aku hanya akan mengujimu. Tidak, aku menolak. Ningxi segera berteriak saat dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Masalah datang satu demi satu. Kenapa dia tiba-tiba ingin melawannya? Tang Ye mengabaikannya dan melancarkan serangannya. Sialan, apakah kamu nyata? Ini adalah Tang Ye, bukan suster senior ketiga Feng Xiaoxiao. Jika dia bisa menghadapi 10 serangannya atau lebih, dia akan dianggap baik-baik saja tetapi dalam kondisi saat ini, setelah mengulur pelatihan selama setahun, dia mungkin hanya mampu menahan 4 atau 5 serangan. Ningxi mencoba membela diri sambil berteriak padanya, tenang, kakak senior pertama. Tenang, apa yang terjadi? Mengapa Anda begitu bersemangat untuk berkelahi? Bukankah saudara senior kedua memuaskan Anda? Tang Ye menjadi lebih kejam setelah mendengar dia menyebut-nyebut kakak senior kedua. Dia menggeram dan dengan agresif mendatanginya, seolah dia adalah binatang buas yang baru saja dilepaskan dari kandangnya setelah beberapa ratus tahun di penjara. Ningxi merasa ada sesuatu yang tidak benar. Kakak senior, apa yang terjadi? Aku tidak tahan lagi. Berhenti, aku tidak bisa. Sungguh, tidak lagi. Cengkeraman Tang Ye sudah membungkus tenggorokannya, dia akan mati jika dia terus membatasi jalan napasnya. Tang Ye tidak stabil pada saat itu, dia hampir diambang akan mengamuk dan hampir gagal menahan diri. Perasaan tajamnya tiba-tiba mengambil beberapa gerakan dan dia melirik ke bawah. Dia dengan cepat melepaskan Ningxi dan mengenakan kacamatanya kembali sementara Ningxi masih membatu saat dia terengah-engah untuk menghirup udara manis yang dia rindukan. Ningxi terengah-engah, saudara senior pertama, ada apa? Apa ada yang terjadi pada saudara senior kedua? Dia hilang, jawab Tang Ye ketus. Api manik di matanya padam setelah dia mengenakan kacamatanya kembali dan wajah tabahnya yang tenang kembali. Tetapi ada aura depresi yang jelas ketika dia menjawab Ningxi. Apa? Hilang? Ningxi terkejut. Kakak senior kedua berbakat dan mengambil semuanya dengan sangat cepat. Di sisi lain, kakak senior pertama adalah kebalikannya. Dia akan berlatih tanpa henti hingga ekstrim untuk menguasai keterampilan tertentu. Hanya saudara senior kedua yang bisa memenuhi hingga saudara senior pertama. Prajurit tempur, First Senior Brother, selalu memilihnya untuk berlatih duel. Dengan sikap saudara senior kedua dan cara dia belajar dengan baik tanpa menginvestasikan banyak usaha, Tang Ye selalu memilih untuk melawannya lagi, dan lagi. Jika ada cara untuk menggambarkan hubungan mereka, itu adalah bahwa mereka ingin saling membunuh karena cinta. Tentu, jika kakak senior kedua tidak ada,
junior akan dipilih untuk menjadi mitra latihan kakak senior pertama. Seperti apa yang baru saja terjadi hari ini. 610, liar. Bagaimana dia tiba-tiba hilang? Ningsi mengerutkan kening. Tidak heran kakak senior pertama sangat putus asa untuk berkelahi, bahkan ketika dia jelas kurang pelatihan dan tidak akan ada tantangan untuk dikalahkan sama sekali. Tapi mengenal kakak senior kedua, bukankah normal baginya untuk menghilang selama beberapa hari? Bukan hal aneh baginya untuk tidak muncul selama beberapa minggu, Ningsi mengatakan pada Tang Ye. Di organisasi, dia adalah orang terdekat dengan kakak senior kedua. Dia selalu membawanya berkeliling untuk melakukan hal-hal gila seperti olahraga ekstrim. Dia tidak berperilaku liar akan aneh. Pada saat itu, dia merasa tuannya memang sangat bijaksana. Ketika dia mengadopsi kakak senior kedua, dia membaptisnya Tang Lang satu pas memang. Setengah tahun, jawab Tang Ye padanya. Apa, setengah tahun? Selama itu, Ningsi kaget. Itu sepertinya agak terlalu lama. Apakah tidak ada berita tentang dia dalam beberapa bulan terakhir ini? Tidak. Tang Ye hendak bertanya kepada Ningsi apakah dia telah menghubungi Tang Lang, tetapi dari reaksinya, dia tahu dia belum. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Ningsi bergumam dengan cemas. Tang Lang adalah orang yang sombong dan suka membuat masalah di mana-mana. Dia tidak kekurangan musuh dan mungkin akan menabrak satu bahkan jika dia baru saja meninggalkan rumahnya untuk membuang sampahnya. Bahkan seekor anjing acak di trotoar mungkin pernah menjadi korbannya sebelumnya. Dia lebih baik tetap mati di luar, kata Tang Ye dingin. Ningsi melirik Tang Ye, tidak percaya fasad kejamnya sejenak. Kaulah yang akan paling merindukannya. Beberapa saat yang lalu, di dalam mobil hitam di lantai dasar. Wajah Lu Tingqiao tetap tidak berubah, semua emosi tersegel di dalam dirinya. Bro, kamu baik-baik saja? Lu Jingli bertanya dengan cemas. Dia serius berpikir tentang menemukan seseorang untuk membantu saudaranya menangkis saingan romantis ini. Lu Tingqiao melihat ke layar yang terang dan memerintahkan, Jingli, tolong siaga di luar. Kenapa? Aku tidak mau. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Lu Jingli mengerutkan kening, bertingkah seperti anak kecil. Lu Tingqiao menatap kakaknya dengan tajam. Jadilah baik. Lu Jingli terintimidasi oleh kata-kata sederhana saudara lelakinya dan turun dari mobil tetapi dia kembali menatap kakaknya dengan gelisah saat dia meninggalkan mobil. Lu Tingqiao melakukan panggilan telepon setelah Lu Jingli pergi. Sebuah suara malas berbunyi, halo. Lakukan sekarang. Tidak ada kata-kata yang diucapkan untuk sementara waktu, kemudian rengekan terdengar, bos, sudah cukup terburu-buru jika saya mengikuti waktu yang kami putuskan sebelumnya dan Anda ingin saya melakukannya sekarang. Ini benar-benar sulit bagi saya. Aku telah menyiksaku akhir-akhir ini. Tang Ye tidak ada di sana, kata Lu Tingqiao. Keheningan singkat terjadi sebelum dia menjawab, kali ini dengan nada percaya diri, mustahil bagi Tang Ye untuk pergi. Lu Tingqiao menyalakan panggilan video dan menunjukkan layar kepada orang lain. Di layar, Tang Ye berlutut dengan satu kaki di depan Ningsi dengan buket mawar di tangannya. Selanjutnya bab 611, bertemu denganmu di tempat pertemuan lama kami di Philadelphia.